Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan ekonomi makro pada perekonomian terbuka yang dibimbing oleh Bu Dr. Dewi Padmasari MSI. Sebelum pada pembahasan inti, kalian juga harus tahu apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari tentang perekonomian negara dan perekonomian global secara menyeluruh. Menurut Adam Smith, ekonomi makro adalah subjek ekonomi yang selalu bersifat ekonomis rasional. Hal ini mengakibatkan para pelaku ekonomi harus mempertimbangkan hal-hal rasional sebelum membuat keputusan. Perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka adalah suatu sistem yang melakukan hubungan perekonomian secara bebas dengan perekonomian yang lain. Menurut Ega Jalu, perekonomian terbuka adalah sebuah perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian di seluruh dunia. Ekonomi makro pada perekonomian terbuka. Ekonomi makro perekonomian terbuka merupakan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat ekspor-impor yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Perekonomian terbuka ada juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor yang memang mencakup 4 kriteria, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Penawaran dan permintaan untuk dana pinjaman dan pertukaran valuta asing. Yang pertama, pasar dana pinjaman ditentukan oleh penawaran dan permintaan dana pinjaman. Tabungan nasional merupakan sumber penawaran dana pinjaman. Investasi domestik dan arus keluar modal neto adalah sumber permintaan dana pinjaman. Pada tingkat suku bunga, keseimbangan jumlah orang yang ingin menabung seimbang dengan jumlah orang yang ingin meminjam uang untuk membeli modal domestik dan aset luar negeri. Yang kedua, ada pasar pertukaran valuta asing. Tingkat nilai tukar rial ditentukan oleh penawaran dan permintaan untuk valuta asing. Penawaran mata uang lokal yang ditukarkan menjadi mata uang asing berasal dari arus keluar modal neto. Karena arus keluar modal neto tidak bergantung pada tingkat nilai tukar rial. Kurva penawaran berbentuk garis vertikal. Permintaan untuk mata uang lokal berasal dari ekspor neto karena tingkat nilai tukar rial yang lebih rendah mendorong ekspor neto. Selanjutnya, arus keluar modal neto. Arus keluar modal neto adalah variabel yang menghubungkan kedua pasar ini. Di pasar dana pinjaman, arus keluar modal neto adalah bagian dari permintaan, seperti seseorang yang membeli sebuah aset di luar negeri harus membayar pembelian ini dengan memperoleh sumber dari pasar dana pinjaman. Yang kedua, keseimbangan simultan dalam dua pasar. Keseimbangan simultan dalam dua pasar yaitu pasar barang dan pasar uang tercapai jika keseimbangan terjadi pada tingkat pendapatan yang sama dan suku bunga yang sama. Selanjutnya, bagaimana kebijakan dan peristiwa mempengaruhi perekonomian terbuka. Defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah adalah selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah yang sama dengan jumlah utang baru yang dibutuhkan pemerintah untuk memadai operasinya. 2. Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan trade policy merupakan kebijakan pemerintah yang secara kebijakan perdagangan diimpor atau diekspor oleh suatu negara. Kebijakan pemerintah yang kebijakan perdagangan ada dalam berbagai bentuk. 3. Ketidakstabilan politik dan pelarian modal. Ketidakstabilan politik dapat membuat investor tidak percaya diri dengan prospek ekonomi di suatu negara, sehingga mereka melakukan penarikan dana besar-besaran dan meninggalkan negara tersebut.
Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu perekonomian makro adalah suatu ilmu tentang perekonomian negara, sedangkan perekonomian terbuka adalah suatu sistem perekonomian yang melibatkan instrumen perdagangan yang ada pada negara tersebut, dengan melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain untuk mengembangkan pembangunan pada negara tersebut. Tetapi terkadang keadaan ekonomi yang ada di luar negeri dengan dalam negeri terjadi perbedaan. Maka diperlukan ilmu pengetahuan ekonomi makro, perekonomian terbuka, serta teori tentang perekonomian terbuka agar suatu lembaga pemerintahan dapat mengambil keputusan akan masalah yang dihadapi negara tersebut. Dengan dasar teori serta ilmu pengetahuan, pemerintah bisa memutuskan kebijakan finansial serta moneter dengan tepat, serta membantu untuk berhubungan secara internasional untuk membangun serta mengembangkan perekonomian dalam negara. Sekian pembahasan dari kami tentang ekonomi makro pada perekonomian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.